Selamat hari Minggu, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun ibadah di rumah masing-masing, mari kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kita semangat untuk menyembah Tuhan. Ibadah kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mari saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil satu teduh sejenak. Satu teduh kita mulai. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allah selagi aku ada. Mazmur 104 ayat 33. Mari kita menaikkan pujian, manis kau dengar. Bila kita memberikan pujian, manis kedengarannya. Bila kita bersukacita karena Tuhan. Dan
aku bersuka. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama kita masuk di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami bersama-sama menaikkan segala puji-pujian dan syukur kami kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana pada hari ini kami bersama-sama boleh kembali lagi berbakti kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap kami yang saat ini bersama-sama menikmati akan ibadah ini. Kiranya Tuhan memenuhi hati, pikiran, dan kehendak kami, supaya ibadah ini sungguh menjadi sebuah korban syukur yang memuliakan serta mengagungkan nama Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan juga setiap saudara-saudara kami yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, memperlengkapi mereka dengan hikmat Allah, supaya melalui pelayanan ini setiap jemaat Tuhan, iman percaya mereka semakin diteguhkan, dikuatkan kembali ya Bapa. Hamba doakan juga pada kesempatan ini buat jemaat-jemaat kami di tempat ini yang mengalami beban berat pergumulan dalam kehidupan. Kiranya Tuhan memberikan kelegaan bagi mereka, supaya mereka senantiasa boleh merasakan dan mengalami akan anugerah pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Di kesempatan ini kami juga tidak lupa terus berdoa menyerahkan Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, buat jemaat kami yang memasuki usia lanjut. Kiranya pemeliharaan pelindungan Tuhan senantiasa boleh mereka alami dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan hamba doakan juga untuk akan kondisi di Kabupaten Melawi ini Tuhan, di mana berita yang kami dengar bersama-sama bahwa ada penambahan kasus COVID yang cukup banyak di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi dan gugus tugas, supaya mereka senantiasa dilindungi Tuhan dalam menjalankan tugas-tugas mereka melayani masyarakat, secara khusus saudara-saudara kami yang terkapar akan COVID-19 ini ya Bapak. Biarlah Tuhan menyatakan kuasa-Mu sehingga saudara kami, mereka semua boleh cepat pulih kembali dan mereka boleh melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Dan kami juga doakan masyarakat di Kabupaten Melawi ini Tuhan, supaya mereka memiliki kesadaran yang tinggi dalam mematuhi akan protokol kesehatan, supaya mereka bisa hidup saling menjaga, saling melindungi satu sama lain ya Bapak. Dan hamba juga berdoa menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang menyelenggarakan ibadah online pada hari ini Tuhan, kiranya juga memberkati. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita mesti dalam sikap berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
使徒圣经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，以圣灵感孕，又同居弥马利亚所生，在本地比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，建在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来不从哪里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣人父的教会，我信圣徒相图，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita adakan pujian Hatiku Percaya. Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Kita ulang lagi. Hanya kepadanya lah kita percaya, dan kita berharap di dalam saat kita kesesakan, mari kita tetap percaya bahwa ada jalan yang Kau tunjukkan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya, selalu percaya. Firman Tuhan akan disampaikan tambahnya. Saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang ada di rumah saat ini. Di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda kita hari-hari ini, harapan saya, kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetap kuat, semangat,
terus perhatikan protokol kesehatan. Ingat untuk selalu giat dalam Tuhan. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan imani selalu bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu baik bagi kita. Ia merancangkan segala sesuatu yang pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Mari bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 46 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Mazmur 46 ayat pertama sampai dengan yang ke-12. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Mazmur 46 ayat pertama sampai dengan yang ke-12. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kita akan merenungkan bagian ini di bawah satu tema. Kuatkan iman sebab katanya, Akulah Allah. Diamlah dan ketahuilah. Kuatkan iman sebab katanya, Akulah Allah. Diamlah dan ketahuilah. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami, saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan menerjemahkan ke dalam pengertian dan pemahaman kami. Dengan hikmat marifat Allah yang melampaui segala akal, biarlah kami boleh mengerti lebih mendalam firman Tuhan ini. Pakai hamba yang terbatas ini, sembunyikan hamba di belakang salib Kristus. Jangan biarkan hamba mencuri kemuliaan Tuhan, melainkan biarlah kuasa Tuhan yang dinyatakan saat ini. Kami tahu ya Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, ada oknum yang tidak menyukainya. Kuasa-kuasa kegelapan, penguasa-penguasa udara yang berusaha melalui kelemahan kami, kemanusiaan kami, menggerogoti iman kami, membuat kami tidak konsentrasi, bahkan membuat kami kadangkala menjadi jenuh dalam perenungan firman Tuhan. Maka dari itu kami mau sehati sepikir menghancurkan segala kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan segala sakit penyakit Tuhan yang menghalau dari kehidupan kami. Dan kami pertaruhkan waktu ini. Biarlah namamu yang dipermuliakan. Bersabarlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, latar belakang penulisan dari Mazmur 46 itu tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 dan 19, kemudian 2 Tawarik pasal 32, Yesaya pasal 36 sampai pasal yang ke-37. Saya berharap jemaat di rumah bisa membuka bagian ini untuk mengetahui lebih mendalam latar belakangnya, membacakannya di rumah masing-masing, sehingga ketika bagian ini dikupaskan, nanti Bapak Ibu bisa mengerti lebih dalam lagi. Ya, 3 referensi ini menjadi dasar penulisan dari kitab ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu Sanherib, Raja Asyur, menyerang dan mengepung Yerusalem, serta mengintimidasi melalui kata-kata yang menghujat Tuhan, Raja dan rakyat Yehuda. Pada bagian ini kita melihat peran seorang pemimpin sebagai seorang raja yang menyaksikan kedahsyatan Allah. Perkataan Hizkia Raja Yehuda menyatakan sebuah seruan, dan melalui seruannya iman rakyatnya dibangkitkan sehingga rakyat mendapatkan kepercayaan kembali, walau situasi tidak memungkinkan sedang mereka alami. Bagian ini penting untuk kita pahami, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kata-kata penguat dikala kondisi tidak mengenakkan menerpa kehidupan kita dapat menjadi motor penggerak yang melahirkan kekuatan. Karena selaku orang percaya, kita dituntut menghadapi setiap pergumulan dengan bersandar kepada Tuhan Yesus. Dan untuk bersandar pada Tuhan, diperlukan keyakinan iman yang kuat. Belajar dari bagian ini, sebagai pemimpin, baik itu kepala keluarga, kepala rumah tangga, pemilik usaha, orang yang dipercayakan menjadi pemimpin dalam organisasi, engkau menjadi ujung tombak. Kata-katamu menjadi ujung tombak penguat dikala kondisi mencekam sedang melanda kehidupan di sekitarmu. Dan kata-katamu tidak akan memiliki kuasa, ya, kalau engkau tidak beriman yang kokoh kepada Tuhan. Kalau engkau belum mengalami Yesus dalam hidupmu. Karena itu setiap kita, saya mengajak untuk membangun iman dengan titik tolak utamanya, yaitu belajar dari firman Tuhan. Karena dari firman Tuhanlah engkau dapat belajar dan mengalami janji-janji Tuhan yang melahirkan penguatan akan imanmu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya firman Tuhan menjelaskan dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 20. Tetapi oleh karena itu, dikatakan di sana, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Dilanjutkan dengan 2 Tawarik 32 ayat 21. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Setelah Raja Hizkia dan Nabi Yesaya berdoa, maka Tuhan mengirim malaikatnya untuk berperang dan melenyapkan semua pahlawan Asyur. Bahkan Sanherib, raja negeri Asyur, pun akhirnya mati di tangan anak-anaknya ketika ia lari kembali ke negerinya. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa Ia adalah Tuhan yang berkuasa di atas segala keadaan, dan cara ampuh untuk terus terkoneksi dengan Allah yaitu melalui doa, melalui hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini penting, Bapak Ibu.
bahwa siapapun dan apapun yang datang menyerang kehidupan kita, kuasa doa yang terkoneksi dengan baik, hubungan yang intim dengan Allah, masih menjadi solusi terbaik untuk bisa menang menghadapi situasi. Dalam kisah ini kita belajar bahwa Tuhan adalah kota benteng kita. Keamanan, perlindungan tidak dapat dunia ini tawarkan dengan sempurna. Pemazmur bersaksi berdasarkan pengalamannya bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut terhadap berbagai bencana. Baik itu bencana alam, digambarkan dalam pasal ini di ayat 3-4, maupun bencana yang dibuat oleh manusia atau bangsa-bangsa seperti kerusuhan, kekacauan, dan peperangan. Itu jelas terlihat di ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Pemazmur menegaskan bahwa meskipun kita sedang berada dalam situasi yang sangat gelap dan sepertinya tanpa harapan, jangan pernah putus asa. Kita harus tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sebagai pencipta, karena bagaimanapun hebatnya manusia, dia hanyalah ciptaan, namun pencipta di atas segala-galanya. Kita harus mencintai Bapa sebagai pemberi terbesar dan bukan mencintai pemberiannya. Harta kekayaan kita bisa hilang dalam sekejap, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Namun Allah Bapa kita bagi kita sebagai kota benteng. Ia kekal selama-lamanya. Ia juga bisa mengembalikan yang hilang itu dalam sekejap. Segala kerugian-kerugian yang kita alami dalam hari-hari kita saat ini, Tuhan bisa gantikan dan mengubahnya menjadi sebuah keuntungan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman dahulu setiap kota selalu memiliki benteng, kemudian pintu gerbang kota, dan juga tembok yang mengelilingi kota itu, dengan tujuan supaya kota itu terjaga aman dan terlindungi dari serangan musuh. Namun bagaimanapun juga pelindungan dan penjagaan yang dibangun oleh manusia adalah terbatas adanya. Tidak 100% dapat memberikan jaminan keamanan dan keselamatan yang sempurna. Maka Mazmur 127 ayat 1b berkata, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bani Korah dalam nyanyiannya menyatakan bahwa kota benteng orang percaya adalah Tuhan. Dialah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Artinya, ketika kita masuk ke kota benteng perlindungan itu, kita akan beroleh jaminan keamanan, ketenangan, dan perlindungan. Karena Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Perhatikan di ayat yang ke-6 ini. Walaupun ada goncangan di sana, kalau Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan mengalami kegoncangan. Namun sebaliknya, apabila kita di luar kota benteng itu, kita menjadi sasaran empuk dari serangan musuh dan juga kemalangan. Di luar Tuhan, kita tidak mengalami perlindungan. Tetapi di dalam Tuhan ada perlindungan yang nyata, yang dikerjakan oleh Allah, dan perlindungan itu sudah terbukti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di masa sekarang ini banyak orang mengalami ketakutan yang luar biasa karena goncangan terjadi di mana-mana.
Dalam pembacaan tadi dikatakan bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ayat 7. Namun sebagai orang percaya, kita tidak perlu khawatir dan takut, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekalipun musuh menyerang, sekalipun setiap hari kita disuguhi berita-berita menggemparkan, pelindungan yang Tuhan sediakan sudah lebih dari cukup untuk membuat kita aman, tentram, dan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Tuhan sebagai kota benteng, itu berarti Ia adalah tempat pelindungan dan kekuatan yang memagari kita. Ada banyak orang mengeluh, berputus asa atau frustasi karena mereka merasa tidak kuat, tidak sanggup, dan tidak mampu menanggung beban hidup yang teramat berat hari-hari ini. Dalam kondisi seperti itu, celakanya manusia bukannya mencari Tuhan. Banyak dari orang di luar sana menempuh cara-cara instan dan melakukan tindakan kompromi dengan dosa. Akhirnya apa yang terjadi? Solusi atau jalan keluar tidak mereka dapatkan. Mereka justru semakin terjerumus ke lubang yang semakin dalam. Makanya Amsal mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perjuangan dalam hidup ini memerlukan tenaga ekstra. Kadang-kadang sangat melelahkan. Apabila kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita, kita rapuh dan mudah menjadi lemah. Karena kekuatan manusia itu terbatas adanya. Dalam kondisi seperti ini, kadang muncul kelelahan, goncangan-goncangan batin, kebimbangan dan ketidakpastian akan kehidupan. Bagi orang beriman, mereka selalu punya alternatif pilihan. Pikiran mereka tidak akan pernah buntu, karena mereka punya Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka dan Allah yang peduli. Pengakuan dengan iman yang kokoh bahwa Allah itu bagi kita tempat pelindungan menjadi jaminan kokoh bagi harapan-harapan hidup dan masa depan kita. Bahkan kita boleh berjuang dengan segala kemampuan dan daya upah kita, ya. Dan bila kita lemah, Dia ada untuk menopang dan menolong kita. Kita tidak akan pernah ditinggalkan sendiri oleh Tuhan Allah kita yang Maha Setia. Dia pelindung terpercaya, penjaga yang tak perlu diragukan, pemelihara sejati yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Karena Ia penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Itulah pengakuan iman yang didasari atas pengalaman-pengalaman nyata yang diangkat menjadi kesaksian hidup oleh Bani Korah. Karena itu, mari kita jalani hidup ini dengan penuh sukacita dan jauh dari rasa takut yang berlebihan. Sekalipun kesesakan membuat kita terluka, tetapi yakini Dia penolong setia dalam kehidupan kita. Kadang jiwa kita sesak, napas raga kita begitu sesak, rupa-rupa kesesakan hidup melanda kita karena persoalan yang begitu banyak menimpa kita hari-hari ini. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang lebih berkuasa dari semua persoalan hidup kita. Inilah landasan iman kita untuk menjalani seluruh langkah ke depan kita tanpa ragu, tanpa gusar, dan tanpa takut. Karena ada banyak hal yang menakutkan yang pasti akan kita alami hari-hari ke depan. Persoalan bencana alam,
sakit penyakit yang belum juga reda, ditambah lagi sakit baru COVID-19 yang melanda hari-hari ini. Pengkhianatan dalam kehidupan. Mungkin kemiskinan menjadi satu ketakutan dalam diri kita. Ada kejahatan yang merajalela hari-hari ini. Banyak orang mengalami kebangkrutan, dan mau kebangkrutan itu menakutkan di pandangan kita. Ada kecurangan-kecurangan terjadi di sekitar kita. Peperangan mungkin, dan berbagai pergumulan lainnya. Ketika kita dihadapkan pada semua persoalan itu, siapakah yang akan menjadi pegangan dan sandaran kita? Pemazmur mengingatkan bahwa kita punya Allah yang adalah kota benteng kita. Perhatikan bagaimana pemazmur sangat menegaskan bagian ini, sehingga ia menyebutkannya sebanyak 2 kali di ayat 8 dan ayat 12. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini juga menjadi ayat yang menguatkan Martin Luther ketika ia sedang berada di dalam masa-masa sukar akibat ke-95 dalil yang ia pakukan di pintu gerbang gereja Wittenberg pada reformasi gereja yang diadakan 31 Oktober 1517. Serangan datang dari mana-mana. Ketakutan sempat melanda kehidupan Martin Luther. Ia mengalami himpitan yang begitu keras karena reformasi yang ia sedang akan adakan. Di tengah-tengah situasi itu, ia melihat mazmur ini, dan mazmur ini menguatkan ia kembali. Melalui ayat ini, Luther diteguhkan bahwa apapun kesukaran yang ia hadapi, ada Allah yang menjadi tempat pelindungan dan benteng baginya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pandanglah pekerjaan Tuhan di ayat 9, mengacu pada tindakan, mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita dan di bumi ini. Ingatlah dan lihatlah sekelilingmu, perhatikan betapa Allah punya kuasa untuk mengatur segala sesuatu, dan itu semua dikerjakannya untuk kebaikan orang yang percaya kepadanya. Kemudian frase diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Istilah Ibrani diamlah dalam ayat 11 juga dapat diterjemahkan dengan lepaskanlah. Dengan maksud kalimat ini ingin menyatakan bahwa berhentilah engkau memegang hal-hal yang menghalangi engkau meninggikan Allah, seperti pengandalan diri, pertolongan di luar Tuhan, maupun rasa khawatir yang berlebihan sebagai gambaran kurangnya yakin pribadi akan pertolongan dan campur tangan Tuhan bagi kehidupannya. Kata diamlah, lepaskanlah, menuntut kita untuk memberikan tempat yang paling utama dalam hidup kita, dan tempat itu kita isi dengan Allah. Allah menjadi pribadi yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan frase ini menegaskan kepada kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, hendaklah kita sejenak berdiam diri dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Sebaliknya, andalkanlah kekuatan dan sandarkanlah kekuatanmu kepada Tuhan yang menjadi sandaran yang sejati. Sekalipun bencana alam menimpa, didera sakit penyakit, pergumulan demi pergumulan melanda hidupmu, ada banyak kesusahan-kesusahan yang akhirnya membuat hati begitu takut dan gentar. Pada saat itu, pemazmur mengatakan, diamlah, pandanglah kepada Tuhan. Andalkan Dia senantiasa, karena Dialah kota benteng kita yang teguh.
Hari-hari ini banyak orang yang panik, Bapak Ibu. Sikap panik merupakan ekspresi ketidaksanggupan manusia untuk menghadapi serangan pergumulan yang datang kepadanya. Maka kalau manusia tidak memandang kepada kekuatan besar yang ada di belakangnya, yaitu Allah yang menaunginya, manusia akan semakin mengalami ketakutan yang terus berkepanjangan. Maka dari itu, pemazmur mengatakan, diamlah, tenanglah, dan lihatlah Allahmu akan menyungkir balikan semua pergumulan yang melanda itu. Situasi boleh menjadi semakin parah dan menakutkan hari-hari ini. Tetapi selama kita berlindung kepada kota benteng kita, yaitu Allah, dan berserah hanya kepada Allah, maka kita tidak perlu takut. Sebab Allah punya jalan keluar bagi setiap pergumulan kita. Kehidupan kita di dunia ini memang tidak akan pernah lepas dari namanya masalah demi masalah yang akan datang dan melanda. Namun satu hal yang harus kita percaya, bahwa kita punya Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya, yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang harus kita percaya, Ia Allah yang sanggup untuk mengubahkan pergumulan kita menjadi berkat dalam hidup ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita tidak takut menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Satu-satunya yang harus kita takuti adalah Tuhan itu sendiri. Matius 10 ayat 28 menegaskan demikian. Bulan-bulan ini dan ke depan, situasi macam apa yang akan kita hadapi? Apakah kemarau panjang yang terus-menerus akan melanda, ataukah justru banjir yang akan melanda sejumlah daerah di Indonesia? Apakah kampanye partai-partai dan segala yang berkaitan dengan persiapan pilkada akan menimbulkan gelombang kerusuhan? Apakah terorisme akan semakin merajalela? Atau intoleransi akan semakin berkembang? Apakah ekonomi Indonesia akan semakin terpuruk ataukah akan naik? Apakah anak-anak Tuhan akan semakin terpojok oleh fanatisme kelompok agama lain? Apakah COVID akan semakin mengganas atau malah semakin menurun? Kita tidak tahu semua itu. Namun satu yang pasti, kehidupan umat Tuhan dengan tepat dilukiskan pemazmur seperti sebuah kota. Dan Allah sendirilah benteng teguh yang menjamin keamanan dan kelangsungan kota tersebut, yaitu umat Allah sendiri. Umat Allah. Orang yang sungguh berlindung pada Tuhan tidak akan dikecewakan. Allah kuat, perkasa, juga maha kasih. Aman di dalam Tuhan sudah terbukti nyata dalam sejarah umat dari zaman ke zaman. Janjinya kepada orang percaya dan yang takut akan Tuhan adalah penyertaan dan pelindungan. Oleh karena itu, jangan takut dan panik ketika menghadapi situasi yang berat hari-hari ini. Jangan takut, jangan panik. Sebaliknya, firman Tuhan mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Maka daripada itu, mari percayakan hidup kita sepenuhnya kepada perlindungan Tuhan. Maka kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan ajaib
yang akan Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Percayakan hidupmu sepenuhnya kepada perlindungan Tuhan. Percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Allah sebagai kota benteng yang memagari kita. Maka engkau akan melihat pekerjaan-pekerjaan ajaib yang Tuhan kerjakan bagi kehidupanmu. Tetap kuat, tetap semangat. Apapun yang engkau hadapi hari ini, andalkan Tuhan. Diamlah, ketahuilah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah merenungkan firman Tuhan saat ini. Biarlah Allah yang akan berkarya menjadikan firman Tuhan ini rema dalam hidup kami. Sebagai manusia yang terbatas, kadangkala kami takut ya Tuhan. Kami panik menghadapi berita-berita yang datang menerpa kami. Kami mengalami ketakutan yang kadang tidak beralasan ketika menghadapi situasi yang begitu pelik dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali diteguhkan oleh firman Tuhan. Kami dituntun untuk diam dan mengetahui, melihat Tuhan kami adalah Allah kota benteng yang sudah terbukti nyata karyanya melindungi dan memagari umatnya. Mampukan kami memiliki iman untuk terus melihat janji Tuhan dalam firman Tuhan ini dan menghidupi dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami memiliki pengharapan yang teguh, sehingga kami boleh kuat. Apapun yang menimpa kami boleh kuat di dalam Tuhan, dan Tuhan yang akan menolong kami ya Tuhan. Sering hamba berdoa buat jemaat kami yang ada di rumah. Mungkin mereka mengalami sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Ya mungkin hari ini mereka mengalami ketakutan demi ketakutan yang terus melanda hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang akan memberikan kepada mereka kelegaan, sehingga mereka boleh menang menghadapi itu semua. Hamba pertaruhkan kehidupan setiap kami, setiap jemaat yang ada di rumah. Pagi hari tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa-Mu. Hamba tak izinkan kuasa lain mengganggu segala kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan dan patahkan. Segala sakit, penyakit Tuhan halau dari rumah mereka. Dan biarlah pelindungan Tuhan nyata terjadi. Kami pertaruhkan kehidupan kami sepenuhnya dalam kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai ucapan syukur, mari kita memberikan persembahan. Persembahan cuma dapat berikan dengan simpan di amplop di rumah masing-masing, dan jemaat juga dapat menghubungi saudara Frans jika mau dijemput di rumah jemaat. Saudara Frans selaku PU gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur kepada Engkau, bersyukur untuk segala kebaikan Bapa. Pada saat-saat dimana pandemi ini Bapa, Engkau masih melihara setiap kami, menyertai setiap kami Bapa. Dan kami bersyukur Engkau-lah Allah yang baik Tuhan. Dan biar Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan, kesehatan di tengah-tengah pandemi ini Bapa. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Biar Tuhan, melalui persembahan ini Tuhan, kami boleh mendukung pelayanan Tuhan di tempat di mana kami bergereja Tuhan. Bersyukur kepada Engkau Bapa. Kami menyerahkan persembahan kami di hadapan Engkau Tuhan yang boleh suci kuduskan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan warta bagi setiap kita. Dan diinfokan bahwa minggu depan kita masih tetap melakukan ibadah online. Dan ada beberapa warta yang akan saya sampaikan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih kepada yang tidak menyebutkan namanya, ya, yang telah memberikan persembahan berupa masker. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga kepada Bapak Samuel Lai yang telah memberikan persembahan berupa vitamin dan telah dibagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Telah lahir dengan sehat dan selamat, yaitu Richard Manuel pada Sabtu 7 November 2020, putra pertama dari Bapak Bambang Wijaya atau
Lai Chin Tong dan Ibu Winda itu Chin Jilin ya. Dan majelis telah menerima surat permohonan pemberkatan nikah gerejawi atas pasangan Saudara Sutrisno atau Didi, putra dari Bapak Lai Chok Jung dan Ibu Kon Fuk Lan, dengan Saudari Mary Christine, putri dari Bapak Lai Kon Hai dan Ibu Lee Chan Kim. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Senin 7 Desember 2020 pukul 10 pagi, tempat GKKB Jemaat Nangapino. Demikian warta Jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan biarlah kita juga tetap menjaga kesehatan kita tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada, agar kita terhindar dari virus corona. Mari kita akan menaikkan pujian doksologi, dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Chang Sepin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri, dan kita akan mengakhiri akan ibadah kita pada pagi ini. Mari kita bersama-sama kita nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan berkati.